Alhamdulillahirabbil alamin. Bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Wa bi inayatihi wa taufiqihi yaqtadidalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita pada siang hari ini tiada lain adalah dalam rangka tahaddus bi nikmah, berkaitan dengan kelahirannya salah satu cucu dari ikhwan kita, itu yang bernama Alena Nafisa Huda ya. Mungkin kalau sedikit dijabarkan, yang saya tahu Alena itu artinya itu halus atau lembut gitu. Kalau Nafisa itu secara harfiah artinya itu mahal atau berharga, artinya itu. Terus kalau hudan itu pedoman atau petunjuk, artinya itu. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu Alena Nafisa Huda itu adalah perempuan yang halus atau perempuan yang lembut, nah itu, dan berharga serta mendapat petunjuk di jalan Allah gitu. Jadi itu intinya lah. Jadi perempuan yang lembut dan berharga yang berada di jalan Allah. Nah, berkaitan tentang hal kelahiran seseorang, nah itu ketika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa memberikan satu ungkapan doa. U'idu bi kalimati tammah min syarri ma khalaq wa min kulli ainin lamah. Jadi artinya ketika lahir itu maka Rasul mendoakan gitu, dengan memperlindungkan diri untuk anak ini dengan kalimah-kalimah Allah dari godaan syaitan yang akan menjerumuskannya, dan intinya wa min kulli ainin lamah itu. Titik awal terjerumusnya manusia itu dari mata, sehingga diperlindungkan oleh Rasulullah kepada Allah agar mata anak ini, nah itu, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Berjalannya waktu hari demi hari sampai di hari ketujuh, setiap bayi yang lahir tergadai itu dengan akikahnya. Nah itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan di hari ketujuh itu, nah itu, mewujudkan satu sembelihan yang disebut dengan akikah gitu. Jadi akikah itu satu sembelihan berkaitan dengan kelahiran seseorang gitu. Akikah itu dilakukan pada hari ketujuh. Makanya Rasul memberikan salah satu di antara sunnahnya. Ketika Hasan dan Husain lahir itu, maka Rasul, nah itu, mewujudkan akikah itu untuk laki-laki, sunnahnya itu 2 ekor kalau mampu. Kalaupun tidak mampu, mampunya hanya 1, itu tidak menjadi dosa. Bahkan sekalipun tidak melakukannya, kalau betul-betul tidak ada untuk mewujudkan akikah, maka tidak jadi dosa pula itu. Nah, untuk kelahiran bayi seorang perempuan itu akikahnya 1. Nah, itu seperti yang tadi, mampu lakukan, tidak mampu tidak menjadi dosa bila tidak dilakukan. Hanya intinya ada ikhtiar minimal tahaddus bi nikmah. Nah, seperti adanya kumpulan seperti ini. Karena Al-Quran mengungkapkan la in syakartum la azidanakum gitu. Jika kita menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap segala hal, khususnya dengan kelahiran seorang anak, seorang cucu, kita mensyukurinya, nah itu dengan cara memberitahu tetangga, teman, sahabat, azidanakum.
Maka kata Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang kamu syukuri. Nah itu. Yang kedua, kelahiran seorang bayi setelah selesai diakikahkan, maka diberilah nama yang baik. Karena Rasul mengungkapkan min haqqil walidi 'alal waladi. Hak orang tua terhadap anaknya intinya ada dua. Satu, ayuh sinasmahu. Artinya ayuh sinasmahu itu memberi anak yang baik. Nah itu seperti tadi. Nah itu cucunya Pak Jepinggo, dari anaknya Mas Rio, Mas Ayo, nah itu dari anaknya Mas Aryo itu begitu indah namanya setelah terdengar. Nah itu, nah makanya ayuh sinasmahu, memberi nama yang baik, karena nama itu akan mempengaruhi terhadap ruang lingkup kehidupan kedepannya. Itu makanya wajar dan pantas ketika terdengar ada satu orang dari kampung dengan nama yang baik diberikan oleh orang tuanya dengan sebutan Hasan, tapi ketika dia pindah ke kota seolah-olah nama itu nama yang mutaakhirun, terbelakang, nama yang kuno yang tidak pantas untuk saat ini, sehingga dia menyangka mutaqaddimun. Nah, pada zaman modern ini harus diganti namanya itu. Nah itu, makanya setelah beberapa tahun tidak pulang, anak ini tumbuh besar di kota besar, orang tuanya kangen, datang dicari, pas sampai di terminal lebih panjang, oh itu budak saya. Nah itu, namanya orang tua hafal kepada ruang lingkup gerak-gerik anak, sosok tubuhnya dari belakang saja udah terlihat anak saya. Ketika dipanggil dengan sebutan pemberian bapaknya, Hasan, Hasan, nah tinggalio. Ketika itu ditanya oleh seseorang, Pak, manggil siapa? Anak saya itu. Yang mana itu Hasan? Oh, saya panggilin ya, anjing. Baru berbalik arah, nah goblok cen. Rubah namanya. Nah, itu. Dari nama Hasan menjadi nama binatang. Nah, di sini makanya di sini ruang lingkup dari kehidupan seseorang itu akan mempengaruhi. Ternyata anak itu hidup di terminal gitu. Nah, itu. Nah, makanya dengan ikhtiar nama yang baik, nah itu mudah-mudahan ini menjadi satu harapan. Nah, itu. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan salah satu contoh bentuk harapan permohonan kepada Allah. Nah itu, agar kita memilih pasangan yang bisa qurrata ayun untuk kita, kemudian nanti hasil dari keturunan kita pun menjadikan qurrata ayun. Makanya Allah memberikan salah satu pedoman dalam berdoa untuk mencapai satu harapan. Apa diantaranya yang Allah ajarkan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu kata Allah, berdoalah kepadaku dengan satu ungkapan, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kepada kami. Kemudian min azwajina, dari pasangan kami. Azwaj di sini bukan istri saja, pasangan. Untuk laki-laki berdoa itu mencari istri yang solehah. Untuk perempuan mencari suami yang soleh. Min azwajina, pasangan di sini diartikan. Kemudian setelah mendapatkan pasangan, dari permohonan doa itu wadurriyatina, berikanlah kepadaku ini keturunan. Yang mana keturunan yang mana? Qurrata a'yun. Nah itu yang bisa membuat mata itu senang. Nah secara harfiah ain di sini mata, tetapi diartikan ungkapan qurrata a'yun itu yang bisa menyejukkan hati. Itu anak yang soleh, anak yang solehah. Siapa yang tidak merasa bangga anak itu? Tadi saya
ketika memberikan pembukaan di acara wisuda itu tasmi, ada anak kelas 2 SD sudah hafal 2 juz. Nah itu ya, sudah hafal 2 juz. Kita gitu. Sudah berapa juz itu? Nah itu. Makanya saya terperangah itu, Masya Allah, takjub itu. Ternyata tadi saya panggil ke depan juga beserta orang tuanya, ini anak barokah yang penuh dengan barokah. Artinya barokah itu luzumu nikmat, terasa nikmat untuk pemiliknya, baik pengajarnya, khususnya orang tuanya. Kemudian waziyada fil khair, kemudian mampu menambah kebaikan kelak di kemudian hari. Yang mana waziyada fil khair ini? Anak ini sebagai harapan menjadikan waladun solihun yad'ulahu, anak yang solih, anak yang solihah yad'ulahu. Nah itu yang bisa mendoakan. Nah siapa? Ya orang tuanya, baik orang tua didik ataupun orang tua aslinya, orang tua kandung. Nah itu makanya kita berharap kepada Allah, waladun salihun yad'ulahu, kelahiran anak yang sekarang ini menjadi anak yang salihah, yang mampu menyambung kebaikan yang belum diwujudkan oleh kita sebagai orang tuanya. Ya itu. Nah itu. Nah makanya nanti dengan tergadainya seorang anak yang lahir, diakikahkan, diberi nama yang baik, kemudian juga min haqqil walidi alal waladi itu selain ayuh sinas mahu, ayuh sina ada bahu. Nah itu yang kedua itu diberikan arahan, didikan, adab yang baik itu. Jadi adab yang baik itu kita sebagai orang tua harus memiliki pola pemimpin, jangan komandan. Ayo komandan siap, siap, anak buahnya dia mah ngerokok gitu kan. Tapi kalau pemimpin, nah, ketika dia mempersiapkan, dia harus siap lebih dulu. Yuk kita sholat, bapaknya sudah wudhu. Wah ya mah ngajak sholat, baru nonton TV. Ngajak sholat terhadap anak, tapi dia masih nonton bola, gitu kan? Nah itu. Ayah anaknya disuruh ke masjid, bapaknya antang nonton TV, ibunya antang nonton sinetron, gitu kan? Nah itu. Jadi yang disebut ayuh sina abadahu itu, jadikan kita itu polanya sebagai pemimpin, bukan komandan gitu. Dalam ruang lingkup rumah tangga itu, kebanyakan orang tua kita di antara kehidupan seseorang itu, yang rusak rumah tangganya itu polanya pola komandan. Nah itu. Kenapa? Karena kalau pola komandan, setiap apa yang keluar dari mulutnya, perintah dari gerakan tangan dan kakinya, itu seperti komandan gitu. Nah maka daripada itu setelah berjalannya waktu, ketika kita sudah mengawali kelahiran anak itu dengan kita doakan, kemudian kita ikhtiarkan dengan akikahnya, kita ikhtiarkan dengan nama baiknya, kemudian kita didik dengan perilaku yang baiknya, maka wajar dan pantas nanti bila anak ini menjadikan qurrata ayun, yang bisa menyejukkan hati kita, yang bisa menenangkan hati kita, maka wajar tidak sedikit di kemudian hari banyak orang tua yang sehat itu karena justru anaknya, karena perilaku anaknya. Dan sebaliknya tidak sedikit justru orang tua yang menjelang umurnya sudah sepuh menjadi sakit karena perilaku anaknya. Nah itu. Ada uang banyak habis oleh anaknya pakai narkoba. Itu. Tapi ada orang yang hidup pas-pasan tapi serba ada itu. Karena apa? Kesolehan anaknya. Harta yang pas-pasan tidak pernah terpakai dengan perkara-perkara yang maksiat, gitu kan? Nah makanya wajar tadi dalam mukadimah ketika lahirnya anak yang kita harapkan segera berdoa itu dengan ungkapan yang tadi, wa'idu bi kalimati tamah min syarri ma khalaq wa min kulli ainin lammah itu. Sehingga apa yang menjadi harapan sebagai
abahnya, mungkin orang tuanya Mas Aryo itu. Mudah-mudahan kita doakan keturunan yang saat ini kita hadiri betul-betul menjadikan harapan orang tuanya. Sedikit saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan bekal untuk orang tuanya dan sudah diwujudkan dikarenakan dan senantiasa ruang lingkupnya ada dalam perkara-perkara kebaikan itu. Itu saja mungkin sedikit yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.